Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi tugas saya, yaitu tugas PBN 3 dengan mata kuliah Pancasila. Di sini saya mengambil judul yaitu peran farmasi dalam edukasi dan pencegahan hipertensi pada remaja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila Cemuri dengan NIM K100230046 dari Fakultas Farmasi dan juga program studi farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menentukan topik permasalahan. Di sini saya mengambil permasalahan hipertensi. Hipertensi adalah suatu penyakit kronis yang terus meningkat di berbagai kelompok usia, termasuk remaja. Hipertensi pada remaja menjadi perhatian khusus karena dapat berdampak serius pada kesehatan mereka dalam jangka panjang. Saya memilih topik ini karena relevansinya dengan industri farmasi dan pentingnya untuk generasi muda untuk memperhatikan tentang hipertensi ini. Selanjutnya, darah tinggi atau hipertensi itu apakah penting untuk dicek? Menurut salah satu web terpercaya yaitu Alo Dokter itu pentingnya memantau tekanan darah rutin demi kesehatan tubuh perlu dilakukan untuk menurunkan resiko mengalami tekanan darah tinggi. Dengan pemantauan darah ini secara rutin, tekanan darah tinggi bisa dideteksi dan ditangani lebih dini, sehingga resiko terjadinya untuk komplikasi berbahaya seperti penyakit jantung, stroke, dan lain-lain tuh bisa berkurang. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu mencari sumber referensi. Referensi yang saya gunakan memberikan gambaran lengkap tentang penyebab, efek, dan pengobatan hipertensi, khususnya pada remaja. Dan diperoleh dari sumber terpercaya seperti laporan dari Kemenkes, artikel di platform kesehatan, jurnal kesehatan internasional, media online, buku, dan lain-lain. Berikut beberapa referensi yang saya ambil, ada buku dengan kutipan sebagai berikut, dan juga jurnal dengan judul pemberian terapi isometrik hand grip menggunakan hand grip dinamometer kekuatan genggam 30% terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Jalan Gedang Kota Bengkulu. Ini salah satu jurnal yang saya acu oleh Andri dan Renita. Selanjutnya ada media online yaitu media Kemenkes tentang hipertensi the silent killer. Selanjutnya ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Nomor 36 Tahun 2014, Nomor 23 Tahun 2014. Um, pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ini mengatur berbagai aspek kesehatan Indonesia termasuk tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Undang-undang ini menekankan pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular termasuk hipertensi meskipun tidak menyebutnya secara eksplisit. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, yaitu mengatur tentang tenaga kesehatan yang bekerja sama dalam pelayanan kesehatan, termasuk penanganan penyakit seperti hipertensi. Tenaga kesehatan diharapkan dapat mendiagnosis, merawat, dan memberikan instruksi tentang pencegahan dan pengendalian hipertensi. Selanjutnya ada nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan publik wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk kesehatan. Ini termasuk menyediakan layanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular seperti hipertensi. Next, langkah ketiga yang saya lakukan yaitu menentukan judul proyek. Judul proyek yang saya pilih adalah transformasi dalam edukasi dan pencegahan hipertensi pada remaja, khususnya. Judul ini mencerminkan kontribusi bidang farmasi dalam memberikan solusi melalui edukasi tentang pola hidup sehat untuk mencegah hipertensi di usia muda. Next, langkah keempat yaitu membuat kerangka produk.
Kerangka produk harus berfokus pada berbagai poin utama yang akan dijelaskan dalam media, poster, atau pendidikan yang saya buat, yaitu pertama pemahaman tentang hipertensi dan prevalensi pada remaja, selanjutnya penyebab hipertensi di usia muda, faktor-faktor seperti pola makan, stres, gaya hidup, selanjutnya ada dampak jangka panjang hipertensi yang tidak tertangani, selanjutnya ada metode untuk mencegah hipertensi di kalangan remaja, serta peran farmasis dalam pemberian edukasi terhadap masyarakat. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu mencari referensi desain poster. Berbagai platform kreatif mendorong pengembangan desain media pendidikan. Saya memilih referensi format yang menarik perhatian remaja seperti poster cerah dengan bahasa yang sesuai dengan zaman sekarang. Rekomendasi ini membantu dalam pembuatan media yang informatif dan mudah dipahami oleh target audiens, terutama pada remaja. Berikut referensi poster yang saya ambil untuk saya jadikan untuk sebagai referensi pembuatan poster saya nantinya. Next, langkah yang keenam yaitu membuat desain produk. Saya memulai membuat desain media edukasi setelah mendapatkan referensi, disertakan infografik, ilustrasi sederhana, dan fakta menarik tentang hipertensi. Nantinya, produk akhir akan dievaluasi ulang untuk memastikan informasinya jelas dan akurat tentang poster ini. Berikut desain poster yang saya buat namun belum sepenuhnya selesai. Nantinya akan saya selesaikan untuk produk akhir nantinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.